Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah. Ya. Bisa beribadah termasuk kenikmatan, bukan? Iya. Maka bersyukur ketika kita dimudahkan ibadah sholat di masjid yang bisa dikatakan bangunannya masih utuh, bukan di masjid yang sudah separuh bangunannya hancur, atau sholat di tempat sholat yang sekelilingnya musuh-musuh muslim. Bersyukur ikhwan. Dan di antara bentuk syukur ketika menjalankan ibadah itu ya yang ikhlas. Apalagi dalam masalah sholat. Seseorang itu kelihatan dia bersyukur atau tidak ketika menjalankan sholat, dilihat ketika imam sudah bilang sawu wa'tadilu sawu sufufakum, lihat apakah isi ngobrol, isi itek-itekan sikil, apa dia sudah khusyuk siap untuk takbiratul ihram. Kalau antum jumpai teman antum isi gojegan, masih bercanda, dia terindikasi bukan termasuk orang yang bersyukur dalam ibadah. Kenapa? Karena dia nggak mengagungkan ibadah yang akan dia laksanakan. Atau ketika dia sedang di tengah-tengah sholat, tengok-tengok, kayak bahkan sampai iseng nendang-nendang kaki temennya. Ini adalah sikap seorang muslim yang sangat kurang, nggak patut untuk ditiru. Nah, mumpung kita masih diberikan waktu, kesempatan ikhwan, jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Rukun sholat itu diantaranya apa? Tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang nak sholat. Kalau nggak tenang itu kenapa Ustadz? Batal sholat antum. Ganti, diulang. Ya. Makanya kalau sholat itu yang tenang. Ya. Imam sudah mengingatkan suruh rapatkan shaf karena termasuk dari kesempurnaan sholat. Itu udah anteng, jangan berisik terus. Ya. Antum sudah bukan anak-anak SD lagi, ya. Antum sudah bukan anak-anak TK lagi, yang sudah berbeda umurnya tentunya. Dan antum udah balik semua kan? Orang yang sudah balik itu udah kena dosa. Kalau melakukan kesalahan dia dosa, nggak dimaafkan. Maksudnya dalam artian nggak dikasih uzur, udah kena dosa ya dosa. Beda dengan anak-anak kecil yang belum balik, ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan, ya, kenikmatan kita dalam beribadah. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Allahumma amin.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, mulai malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hilyah Thalibil Ilmi yang sudah berhenti berapa bulan ya? 2 kalau nggak salah, 2 atau 3. Nah kemarin itu kajian apa Ustadz? Yang tentang adab-adab bermajelis. Itu sebenarnya kajian muqaddimah, pembuka, kajian pembuka supaya kita nggak terlalu kaget ketika ada kajian. Dan besok pagi juga akan ada kajian. Masya Allah. Iya kajian. Pematerinya antum lagi Ustadz? Bukan. Ya, Ustadz Agus insyaallah. Hafizahullah ta'ala. Dari Cilacap. Jadi ana harap antum ketika di majelis taklim dipraktekkan apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Mendengar, ya, fokus, tidak banyak bercanda, nggak banyak lempar-lemparan kertas. Ya. Itu tindakan yang tidak patut, ya, sikap yang tidak patut, nggak layak dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Pembahasan terakhir, ya ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum, dalam kitab Hilyah ini kemarin kita terakhir membahas tentang at-tahalli bi raunakil ilmi, yang artinya adalah berhias dengan keindahan ilmu. Ya, sudah seharusnya penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan ilmu yang dia miliki. Waktu itu kita bahas mengenai at-tahalli ini, berhias. Yang pertama yaitu mengenai anjuran, ya, atau sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu memiliki akhlak yang mulia. Ini yang pertama. Memiliki apa? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian kita juga sebutkan seorang penuntut ilmu di antara bentuk berhias diri yaitu tidak suka atau tidak banyak bercanda. Ya. Pembahasan ini dulu pas antum kelas 7 belum pada di sini. Ya, semester akhir kemarin. Jadi ini pembahasan yang sebelumnya antum belum dengar untuk kelas 7 atau kelas 10 yang baru. Jadi apa ikhwan? Seorang penuntut ilmu berhias, ya, dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, tidak banyak-banyak bercanda. Namanya tidak banyak bercanda, berarti boleh bercanda tidak? Boleh. Jangan banyak bercanda. Bukan larangan. Berarti orang guyon Ustaz. Udah kayak gue. Boleh guyon, yang penting jangan berlebihan. Jangan sampai keluar dari lingkup syariat Islam. Jangan sampai bercanda tapi bohong. Jangan bercanda yang apa itu namanya, dengan candaan ngejek orang, fisiknya atau orang tuanya. Ini yang tidak boleh. Dan orang yang banyak bercanda itu bisa membuat hatinya mati. Kalau hatinya mati berarti dia akan sulit untuk menerima nasihat. Ya, antum perhatikan saja orang-orang yang sukanya bercanda, orang-orang yang sukanya geluean, ya, itu biasanya angel banget domongi. Sulit sekali untuk dinasehati. Apa ya Ustadz? Ini jajal antum temuni teman antum yang sukanya bercanda. Terus misalnya dia pernah melakukan kekeliruan, coba nasehati. Ya, biasanya, ya, nggak secara mutlak, biasanya angel untuk dinasehati. Ya. Maka kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
ya, agar Allah membuka hatinya. Kata Nabi SAW, la tuksirud dahik, janganlah kalian suka banyak bercanda. Memang kenapa? Fa inna kasratad dahik tumitul qalba. Karena sesungguhnya bercanda yang berlebihan itu bisa mematikan hati. Kalau hati mati, ya sudah, nasihat sulit untuk diterima. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, masih dalam masalah berhias dengan ilmu yang dimiliki. Tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به. Lanjut. فتجنب هاتية السقاطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. Aryahiyatun. Jazakallahu khairan. Di sini Syekh Bakar, penulis kitab Hilyah, mengatakan atau membawa sebuah nukilan, ya, ucapan kata-kata mutiara gitulah ya. Kalau di bahasa kita ya kata-kata mutiara gitu. Apa bunyinya? Wa qad qila man aktsara min syai'in urifa bih. Barang siapa yang suka melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu yang sering dia lakukan. Apa ikhwan? Ana ulang. Barang siapa yang suka melakukan sesuatu, maka dia akan dikenal, akan terkenal dengan sesuatu yang sering dia lakukan. Contohnya kepada Ustaz. Contohnya, antum main sepak bola. Kalau dapat bola nggak mau ngoper, gawa dewek terus. Wis gawa dewek ora gol maning. Ya. Nendang tendangannya melentong. Ketika antum sifatnya seperti ini, sikapnya seperti ini, main bola bawa sendiri, nggak pernah ngoper, nggak mau main dengan kelompok, antum akan terkenal sebagai pemain bola yang pelit, pemain bola yang nggak mau umpan, ya. Sehingga antum akan dikatakan oleh teman-temannya, jangan oper ke dia, dia nggak mau oper, dia nggak mau kerjasama. Terkenal. Kenapa bisa terkenal seperti itu? Karena dia sering bawa bola, nggak pernah ngoper misalnya. Atau misalnya ada di antara teman antum yang sukanya bawa buku terus, Masya Allah, buku kecil, matan, ya, untuk hafalan, untuk murojaah, akhirnya terkenal menjadi kutu buku. Ya. Kenapa bisa dijuluki kutu buku? Yang sukanya baca buku terus, karena kebiasaannya baca buku. Ini hal-hal yang mubah dan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita terkenal karena sesuatu yang buruk. Jangan sampai. Contohnya apa? Lagi pelajaran, lagi kajian, atau lagi di kelas, tidur. Setiap pelajaran, tidur. Lama-lama dapat julukan itu. Apa? Abu Naum. Abu Naum atau Abu apa? Abu Maktab, ya, karena kepalanya di meja. Khawatirnya seperti itu. Dulu ketika anak masih ya, kuliah itu, ada teman anak itu sukanya ngejek. Ya. Jadi anak punya teman beberapa, mereka itu saling ejek mengejek. Ya. Nah teman anak ini yang sukanya ngejek, akhirnya dapat julukan juga dia. Ya, karena lisannya itu begitu sangat mudah ngejek orang lain. Ya.
Apa julukannya? Abul Istihza. Ya. Oh, ini Abul Istihza. Orang yang sukanya ngecek. Ya. Antum jangan sampai mendapatkan julukan-julukan buruk. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh ini. Man aksara min syai'in murifabih. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka dia akan terkenal dengan sesuatu yang sering dia kerjakan. Suka ngambil barang teman tanpa izin, ketahuan, besoknya ngambil lagi, ketahuan ngambil lagi, dapat julukan nanti lama-lama. Apa? Abu Ghosob, ya. Atau Abu Sarik. Abu Sarik apa? Bapaknya para pencuri. Jangan, ya. Makanya antum hati-hati. Oleh karena itu, Syekh Bakar memberikan sebuah nasihat, fatajannab hatika saqatati fi mujalasatika wa muhadasatika. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau. Hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk saat berteman atau saat berbicara. Apa ya, kawan? Berhati-hatilah engkau, jangan sampai engkau terkenal karena keburukan-keburukan di saat engkau sedang berteman atau berbicara dalam majelis atau ketika sedang ngobrol. Perhatikan lisan kita. Jangan sampai terkenal karena perbuatan-perbuatan yang buruk. Jangan sampai nanti di luar sana antum dijuluki sebagai orang yang banyak bicara dalam majelis, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, atau orang yang sukanya jahil. Jangan sampai seperti itu, hati-hati. Wa ba'du man yajhalu yadhunnu anna tabassuta fi hadha aryahiyatun. Kata Syekh, orang yang tidak paham akan menganggap bahwa banyak bercanda itu termasuk murah hati. Ini keliru. Ya. Kata Syekh Bakar, orang yang menganggap banyak bercanda itu ya menunjukkan kelembutan hati, Ustaz. Dia hatinya begitu sangat murah, suka berbagi. Ya. Ini hanya berlaku bagi orang yang bercandanya tidak berlebihan dan tahu waktu, tahu tempat. Bukan di sembarang tempat. Ya. Adapun orang yang suka banyak bercanda di berbagai macam tempat, di sembarang tempat, maka dia adalah orang yang keliru ketika mengatakan bahwasanya bercanda itu tanda kelembutan hati. Enggak, ini salah. Nah, tafadhol, lanjut. Wa 'anil Ahnaf ibn Qais qala جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. Naam. Kemudian Syekh Bakar membawakan ucapannya Ahnaf bin Qais. Ucapannya siapa? Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat. Beliau ini pernah mengatakan, jannibu majalisana dzikran nisa'i wat ta'ami. Jauhkanlah dari majelis kami obrolan-obrolan mengenai wanita dan juga makanan. Apa ya, kawan? Jauhkanlah dari majelis kami obrolan-obrolan yang berkaitan dengan wanita dan juga makanan. Inni ubghidur rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Kata beliau, sungguh aku sangat benci sekali dengan seseorang yang lisannya penuh dengan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan kemaluannya, dan juga perutnya. Jadi kata Ahnaf apa ya, kawan? Beliau itu paling benci kalau bermajelis, duduk-duduk, obrolannya itu wong wadon terus. Selain wong wadon, panganan terus.
yang kaitannya dengan anggota tubuh yang ada di bawah. Beliau sangat benci dengan obrolan yang seperti itu. Kenapa? Karena obrolan-obrolan seperti itu biasanya ujung-ujungnya bawa dosa, ya, bikin ngeres. Nanti efeknya, ikhwan, efeknya kalau antum sering tersibukkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, efeknya antum dengar kata-kata yang mandan kepriwe, antum pikirannya ke sana. Ya. Itu sebagian penelitian kesehatan seperti itu mengatakan orang yang sudah sering mengonsumsi hal-hal yang haram dilihat, efeknya nanti otaknya itu langsung otomatis mikir yang ngeres, kotor-kotor. Na'udzubillah. Ada ucapan dalam bahasa Arab misalnya mandan kayak kepriwe, ya, nanti antum pikirannya ke sana. Dalam Al-Quran, na'udzubillah, biasanya ada ayat yang bunyinya mungkin ya agak gimana gitu, dalam tanda kutip. Sebagian orang ada yang pikirannya langsung kemana gitu, ketawa gitu. Ini berarti udah agak konslet. Padahal Al-Quran. Maka hati-hati, ya. Dan orang yang diberikan taufik oleh Allah paham mana orang yang tertawa karena buat candaan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, mana yang tertawa memang karena lucu yang bukan sampai melanggar syariat Islam, ya. Maka jauhilah hal-hal yang haram, yang gak layak untuk ditonton. Jangan sampai antum menontonnya. Jadi beliau sangat benci obrolan mengenai apa, ikhwan? Wanita dan makanan. Terlebih lagi obrolan ya, seorang laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami istri kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan tadi malam gitu ya. Ini adalah obrolan yang paling dibenci. Bahkan dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, orang yang menceritakan seperti itu, seorang suami misalnya ya, antum ini bekal untuk antum ketika nanti sudah menikah. Ingat-ingat, seorang suami dan istri, mereka berhubungan badan di tengah malam. Kemudian pagi-paginya cerita. Kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Beliau bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah dia lakukan bersama istrinya tadi malam. Dia adalah manusia terburuk nanti di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maka ya sudah, nggak usah diobrolkan masalah wanita jika memang tidak dibutuhkan. Ya. Ustadz, ini kan masalah wanita dan makanan. Kalau misalnya selain itu gimana, Ustadz? Ngobrol selain wanita dan makanan. Kayak apa contohnya? Masalah main sepak bola, Ustadz, ya. Karena Anda lihat antum kayaknya banyak yang suka main sepak bola. Main sepak bola itu boleh apa enggak, Ustadz? Boleh enggak? Boleh. Cuma ada beberapa syaratnya. Di kitab ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau itu ketika membahas kajian ini kan buka pertanyaan. Ada yang menanyakan,
hal la'ibu bi kuratil qadami yadkhulu fi ma dzakarahul muallif? Wahai Syekh, apakah bermain sepak bola termasuk hal yang dibenci sebagaimana yang disampaikan oleh penulis buku ini? Maka kata Syekh Utsaimin yang mensyarah kitab ini, beliau mengatakan kuratul qadam la ba'sa biha. Apa artinya? Sepak bola itu enggak apa-apa. Bisyurutin, dengan apa? Syarat-syarat berikut. Apa yang pertama? An yakunal libasu satiran lima yahrumun nadharu ilaihi. Syarat yang pertama, kalau kamu mau main sepak bola, hendaknya pakaiannya itu menutup aurat. Jersinya nutup aurat. Kalau tidak, nggak boleh. Syekh melarangnya. Kalau menutup aurat, boleh. Dan yang namanya menutup aurat itu beratiman dan longgar pakaiannya. Bukan ngapret. Ngapret itu apa? Ketat, ya bahasa Jawa. Ya. Ketat banget, sampai kayak nggak pakai baju. Itu sama saja kelihatan auratnya. Ini yang pertama. Harus jangan sampai apa ya kawan? Auratnya kelihatan. Yang kedua apa? Wa alla tulhi an wajib. Jangan sampai permainan sepak bola itu melalaikan dari perkara-perkara yang wajib. Ya, sampai sholatnya ditinggalkan, belajarnya ditinggalkan. Maka kalau sampai melanggar yang wajib-wajib, berarti Syekh melarangnya. Yang ketiga, wa alla tashtamila ala sabbin wa syatmin. Sudah seharusnya wajib bagi pemain sepak bola ketika bermain bola itu nggak boleh saling mencela. Nggak boleh saling apa? Mencela. Baik itu ke tim lawan atau ke tim temennya sendiri, tim sendiri. Karena kadang biasanya temennya main bola ada kekeliruan, dicela habis-habisan. Nggak boleh. Berarti kalau kayak gini, Syekh mengharamkan. Jangan sampai main bola di dalamnya ada saling cela-mencela. Lalu syarat yang keempat, yang terakhir. Jadi syaratnya cuma berapa? 4. Wa alla takuna daidanan lil insani kahaliman yal'abu kullan nahar. Jangan sampai sepak bola itu dijadikan kebiasaan yang terus-menerus setiap waktu. Esok bal-balan. Siang main bola, sore main bola. Besok bal-balan maning. Sepak bola lagi, sepak terus gitu. Ya dikasih waktu lah, seminggu 2 kali atau sekali ya. Yang kayak gitu maka tidak mengapa. Jadi bagi antum yang hobi main bola, perhatikan ya. Jangan sampai apa? Melanggar syarat-syarat dalam bermain sepak bola. Nah, lanjut terakhir. Wa fi kitabil muhaddits al-mulham Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil qada'i wa man tazayyana bima laysa fihi syanahu Allah. Wanzur syarhahu li Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Syekh Bakar rahimahullahu taala membawakan sebuah ucapan yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa fi kitabil muhaddatsil mulham Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah disebutkan ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Muhaddatsul Mulham itu adalah julukannya Umar. Ya, Al-Muhaddatsul Mulham. Di antara julukannya Umar itu selain Al-Faruq, apa ya kawan? Al-Muhaddatsul Mulham. Apa artinya Al-Muhaddatsul Mulham, Ustaz? Al-Muhaddatsul Mulham itu artinya adalah orang yang
bicaranya selalu benar, tapi dia bukan nabi. Apa? Ucapannya itu kebanyakan benar, tapi dia bukan dari kalangan nabi. Benar dalam artian apa? Disepakati dalam Al-Quran. Ya. Dan Umar radhiyallahu anhu itu sering beberapa kesempatan memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah kebijakan, masukan, Al-Quran menyetujuinya. Al-Quran apa ya kawan? Menyetujuinya. Contohnya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan supaya makom Ibrahim itu dijadikan tempat sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di kesempatan lain, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar istri-istri beliau itu memakai hijab ketika ada tamu-tamu datang ke rumah. Karena yang datang itu kadang ada orang yang iseng, nggak semuanya baik. Ya, maka ketika Umar mengatakan seperti itu, turun ayat dari surat Al-Ahzab, ayat ke-53, ayat hijab turun. Terus di kesempatan lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ya, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada cemburu sampai marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, hati-hati. Kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian, Allah akan gantikan wanita-wanita yang jauh lebih solehah, jauh lebih beriman, jauh lebih taat kepada Nabi. Turun ayat ke-5 dari surat apa? At-Tahrim. Ya. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin, ya, sampai akhir ayat. Ayat ini turun ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Ya. Jadi banyak ikhwan, banyak kasus yang menyebutkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu ketika mengatakan sesuatu disepakati oleh Al-Quran. Makanya dapat julukan sebagai apa? Al-Muhaddasu Al-Mulham. Muhaddasul Mulham. Dan ini disebutkan dalam hadis juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Al-Muhaddasu itu pasti Umar. Ya. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil." Sungguh dahulu umat sebelum kalian dari kalangan Bani Israel itu ada seorang laki-laki, rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya. Ada di antara mereka orang-orang yang berbicara benar, nggak pernah salah, tapi mereka bukan dari kalangan para nabi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in yakun min ummati minhum ahadun fa Umar. Jika ada di umatku yang seperti itu, ya, nanti di umatku ada yang seperti itu, dia berbicara dan terus benar-benar ya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku yakin itu pasti adalah Umar bin Khattab. Ya. Jadi ini julukan beliau. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa man tazayyana bima laisa fihi syanahu Allah Subhanahu wa taala." Yang artinya, barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak dia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukannya. Maksudnya apa? Insyaallah nanti akan kita jelaskan setelah adzan. Tafadhol.
Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sebentar mengenai ucapannya Umar tadi, ya, wa man tazayyana bima laysa fihi syanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berhias dengan hiasan yang sejatinya itu bukan miliknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermalukan dia. Allah akan bongkar aibnya. Maksudnya dalam hal apa, Ustadz? Yaitu dalam masalah ilmu. Kalau misalnya ada orang yang sok keminter, ya, dia seakan-akan menampakkan dirinya sebagai orang yang pandai dalam satu hal, ya, dalam masalah waris misalnya faraid, ternyata dia nggak pandai dalam faraid, tapi sikapnya seakan-akan dia sebagai orang yang sangat pandai dalam faraid, maka suatu saat Allah akan bongkar dia. Orang yang ngaku-ngaku pandai dalam masalah bahasa Arab misalnya, dia menampakkan seakan-akan seperti ulama pakar bahasa, supaya dapat pujian, supaya dapat sanjungan, padahal kemampuannya itu ya rata-rata. Maka kelak Allah akan bongkar kekurangannya. Orang yang beribadah, dia tampakkan seperti orang yang rajin ibadah, padahal aslinya ketika beribadah dia selalu riya. Kelak suatu saat Allah akan tampakkan sifat aslinya, ya, sifat buruknya. Itulah yang dimaksud dari apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan mengenai tema berhias dengan ilmu yang kita miliki. Nah, kita ke pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, Afwan, di luar tema, apa benar jika sholat sambil bercanda akan murtad? Jawabannya tidak benar, ya. Murtad itu ya dia keluar dari Islam. Dia meyakini ada Tuhan selain Allah, atau meyakini Allah itu tidak ada, ya, itu jadi murtad. Atau dia ngaku sebagai nabi, atau ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada buku bagus, ikhwan, karyanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, namanya Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam. Apa artinya? Pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman. Itu ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Ya, dibaca itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Afwan, cuma tadi orang yang bercanda ketika sholat, ya, harus dirinci, ya. Kalau dia bercandanya karena sebelumnya belum tahu hukumnya gimana, ya dia bisa berdosa, ya. Dalam artian dia sudah tahu kalau sholat itu jangan bercanda, ya, maka dia bisa berdosa. Kalau suatu saat nanti dia bercanda untuk meremehkan syariat Islam, nah ini bisa terancam. Bisa apa? Terancam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, yang menceritakan orang-orang yang suka mengolok-olok agama Islam, ya, maka hati-hati, jangan suka bercanda dalam masalah agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Afwan, ana ingin bertanya, jika misal teman kita sedang bercanda saat ingin sholat di waktu antara azan dan iqamah, terus bercandanya berlebihan dan anak peringati tetapi malah ngomong berisik lah. Kita harus gimana, Ustaz? Antum pindah tempat. Antum pindah tempat. Apa hukumnya bohong dalam jual beli? Haram, dosa. Dosa besar. Ya, waktu itu Nabi SAW pernah ke pasar. Nabi SAW pernah ke pasar. Terus ketemu sama penjual gandum. Gandumnya itu yang atas kering, yang bawah basah. Biar apa? Biar berat ketika ditimbangan.
Nabi SAW ngecek, loh, kok yang di atas kering, yang di bawah basah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk umatku. Jadi jangan curang, baik itu dalam jual beli maupun dalam mengerjakan ujian. Jangan curang, nyontek, ya. Itu kena ancaman itu. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk umatku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kawat nancep di pepaya. Afan Ustadz izin mau bertanya. Anak-anak bahaya. Apa hukumnya makan hewan laut tapi hewan itu memiliki taring? Apakah hewan itu masih disebut halal? Iya, masih. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, huwa tahuru ma'uhu wahilu maitatuhu. Laut itu airnya halal, daging ikannya yang sudah meninggal juga halal. Ya kayak ikan hiu, ikan paus, itu kalau antum mendapatkannya boleh untuk dimakan. Walaupun bertaring, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, ana mau nanya, apa hukumnya bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin. Dimatikan dulu. Afan Ustaz, ana izin bertanya, apa hukum orang yang bermain game terus akan tetapi dia ingat sholat 5 waktu dan ingat dengan belajar. Apa ya? Hukumnya apa? Hukumnya mana tadi? Hukumnya dia telah menyia-nyiakan waktu dan dia telah menampakkan hakikat sebenarnya. Ya. Apa itu? Keislamannya kurang baik. Kalau dia main gamenya terus-terusan, misalnya main game 5 menit, ya serah apa-apa, ya. Sehari 5 menit, serah apa-apa. Tapi kalau 5 menit lebih 5 jam, main game berapa menit di rumah? 5 menit start, 5 menit lebih 5 jam. Nah, maka dia sudah menyia-nyiakan waktu. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka buat apa main game lama-lama? Ya. Tapi tetap, ikhwan, tetap main game sama nggak main game lebih bagus yang tidak main game. Gunakan untuk baca Quran, baca hadis, baca buku. Jangan ngegame terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah kita boleh cek kodam hanya untuk candaan saja? Gak boleh, ya, jangan. Afan Ustaz mau bertanya, apa hukumnya wudhu di kamar mandi? Syukron, boleh, ya. Yang penting jangan sering-sering lah. Di kamar mandi wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin di luar kamar mandi. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.